Pernah nggak sih kalian bingung kenapa laporan keuangan pemerintah angkanya tiba-tiba berubah di awal tahun? Nah, itu bukan sulap, itu namanya restatement neraca. Yuk kita bongkar bareng kelompok 5. Halo, saya Emir Gats Platiar. Dan saya Melda Elizabeth Marta dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsika. Hari ini kita bakal bahas kebijakan akuntansi restatement neraca dalam akuntansi pemerintahan. Singkat ya, restatement ini dilakukan saat pemerintah daerah pindah dari basis kas menuju akrual ke akrual penuh. Kenapa harus? Karena banyak aset dan kewajiban yang belum dicatat dengan nilai wajar. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pada statement ini, ada dua tahapan yang harus dilakukan. Pertama, siapkan data. Kumpulkan dasar hitungan seperti umur aset atau data cadangan piutang. Kedua, penerapan kebijakan. Sesuaikan akun neraca sesuai standar akuntansi akrual yang berlaku di daerah tersebut. Lalu, apa aja sih daftar akun yang wajib di restatement? Yang pertama, piutang. Nggak cuma asal catat, sekarang harus dikurangi cadangan tak tertagih biar nilainya wajar. Yang kedua, beban dibayar di muka. Dulu dianggap belanja habis, sekarang dicatat sebagai aset kalau belum dipakai semua. Yang ketiga, ada persediaan. Cara hitungnya harus disesuaikan ke standar akrual penuh. Yang keempat, investasi jangka panjang. Kalau metodenya beda, atau misalnya dari metode biaya ke ekuitas, wajib disesuaikan. Yang kelima, aset tetap dan tak berwujud. Wajib muncul penyusutan dan amortisasi supaya kita tahu nilai buku aslinya. Yang keenam, utang bunga. Bunga dari utang yang sudah jatuh tempo sekarang harus diakui. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka. Yang dulu belum muncul di basis kas, sekarang wajib nampang di neraca. Yang kedelapan, ekuitas. Karena klasifikasinya beda, ekuitas juga ikut disesuaikan. Berdasarkan standar, ada 9 akun utama yang perlu kita sajikan kembali. Yang pertama, nilai wajar piutang. Debit ekuitas, kredit cadangan piutang. Fungsinya, mencatat cadangan piutang yang kemungkinan nggak tertagih. Yang kedua, beban dibayar di muka. Debit beban dibayar di muka, kredit ekuitas. Ini untuk mencatat nilai manfaat yang masih tersisa dan belum kita pakai. Yang ketiga, nilai persediaan. Debit persediaan, kredit ekuitas. Dilakukan kalau ada koreksi nilai stok barang di gudang. Yang keempat, investasi jangka pendek. Debit investasi jangka pendek, kredit ekuitas. Untuk menyesuaikan nilai investasi yang cairnya kurang dari setahun. Yang kelima, investasi jangka panjang. Debit investasi jangka panjang, kredit ekuitas. Dipakai kalau ada perubahan nilai investasi permanen, misalnya karena investasi rugi atau laba. Yang keenam, aset tetap atau penyusutan. Debit ekuitas, kredit akumulasi penyusutan. Tujuannya mencatat penurunan nilai fisik aset seperti kendaraan atau gedung. Yang ketujuh, aset tidak berwujud atau amortisasi. Debit ekuitas, kredit akumulasi amortisasi. Sama seperti penyusutan, tapi ini untuk aset gak kelihatan seperti lisensi atau software. Yang kedelapan, utang bunga jangka pendek. Debit ekuitas, kredit utang bunga jangka pendek. Mencatat kewajiban bunga yang sudah jatuh tempo dalam setahun. Yang kesembilan, utang bunga jangka panjang. Debit ekuitas, kredit utang bunga jangka panjang. Mirip poin 8, tapi untuk kewajiban yang masa pelunasannya lebih lama. Yang ke-10, reklasifikasi ekuitas. Debit ekuitas dana, kredit ekuitas. Ini jurnal khusus buat merapikan penggolongan modal dari standar lama ke standar baru. Nah, berdasarkan standar jurnalnya, hampir semua koreksi ini bakal lari ke akun ekuitas. Kita punya contoh kasus nih. Ini adalah neraca awal dari SKPD Tentram dari Pemkot Gemah Ripah. Nah, dilihat dari jurnalnya, pemerintah kota Gemah Ripah belum menerapkan basis akrual nih untuk penyusutan aset tetapnya. Maka dari itu, kita akan melakukan restatement. Pada restatement ini, akun yang paling dipengaruhi adalah akun ekuitas. Karena transaksi operasional berjalan telah dipindahkan ke ekuitas. Maka dari itu, penyesuaian ini mempengaruhi akun ekuitas.
Kita masuk ke restatement. Pertama, kendaraan bermotor ini memiliki usia manfaat 7 tahun dan asumsi nilai residunya sebesar 13 juta rupiah. Lalu kita hitung, 125 juta dikurang 13 juta dibagi 7 tahun. Nah, nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan kendaraan bermotor ini sebesar 16 juta. Dan kita jurnalkan dengan akun ekuitas pada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor. Yang kedua, gedung kantor ini memiliki usia manfaat 50 tahun dan asumsi nilai residunya sebesar 0 rupiah. Lalu kita hitung, 5 miliar dikurangi 0 dibagi 50 tahun. Nah, nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan gedung kantor ini sebesar 100 juta. Dan kita jurnalkan dengan akun ekuitas pada akumulasi penyusutan gedung kantor. Hasil akhirnya, neraca jadi lebih jujur karena mencerminkan nilai sisa yang sebenarnya. Jadi, restatement ini bukan cuma soal angka, tapi soal transparansi pemerintah. Ada pertanyaan soal jurnal akrual? Tulis di kolom komentar ya. Saya Emir Gasbatiar. Dan saya Melda Elizabeth Marta, pamit undur diri. Terima kasih.